Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata pelajaran akidah akhlak yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang nafi' dan barokah. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anakku, beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sikap baik kita kepada lingkungan, yaitu diantaranya kepada tumbuhan dan juga kepada binatang. Kenapa kita harus berbuat baik kepada binatang dan tumbuhan di dunia ini, di alam semesta ini? Karena manusia merupakan khalifah fil ardi, sehingga kita memiliki tugas, memiliki kewajiban untuk melestarikan alam semesta ini, melestarikan lingkungan kita masing-masing. Nah, kalian buka buku LKS-nya halaman 27 ya. Kalian buka halaman 27 yang pilihan ganda ya. Salah satu bentuk akhlak baik terhadap tumbuhan adalah memupuk, menyiram dan memberantas hama. Nomor 2, bila pohon berkurang jumlahnya akan terjadi bencana. Salah satu diantaranya seperti bencana banjir, tanah longsor, dan juga panas yang berkepanjangan. Ya, karena tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida. Nomor 3, berikut ini manfaat binatang bagi kehidupan manusia, kecuali, yaitu kotoran binatang mengotori lingkungan, kecuali ya. Nomor 4, terciptanya lingkungan yang bersih menjadi tanggung jawab masyarakat. Nomor 5, lingkungan yang bersih, indah dan terawat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan artinya manfaat ya. Yang kemaslahatan itu namanya manfaat, hikmah ya. Kemudian nomor 6, tumbuhan akan mati bila dibiarkan. Nomor 7, bila tanaman terkena hama sebaiknya diberi pestisida. Itu pestisida itu obat ya, atau obat untuk membunuh hama pada tanaman, pestisida. Ini yang tahu banyak bagian pertanian ya, Pak Guru juga nggak terlalu banyak tahu. Nomor 8, bumi dan isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 9, sikap tercela terhadap binatang, yaitu menjual hewan langka. Hal tercela menjual hewan langka. Padahal hewan langka itu harus dilindungi, harus dilestarikan, tidak boleh diperjualbelikan supaya tidak punah. 10, binatang peliharaan yang tidak dirawat dengan baik akan membawa bibit penyakit ya. Boleh bibit penyakit atau virus juga termasuk ini ya. Boleh penyakit, boleh virus. Nomor 11, menanami hutan kembali disebut dengan reboisasi. Nomor 12, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan dan sejenisnya adalah bagian dari bentuk akibat perbuatan manusia dalam pemotongan tumbuhan secara liar. Inilah akibatnya kalau kita mau memotong pohon sembarangan. Makanya harus reboisasi. Potong harus ada penggantinya supaya bumi tetap hijau. Nomor 13, pisau yang digunakan untuk menyembelih binatang harus tajam. Ini satu bentuk sikap baik kita kepada binatang. Nomor 14, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi seluruh alam. Artinya rahmat, berkasih sayang kepada seluruh alam, baik itu tumbuhan ya, kemudian binatang, alam semesta, manusia dan makhluk Allah yang lain. Nomor 15, tidak menyakiti binatang ketika akan disembelih termasuk perbuatan terpuji ya. Nomor 16, binatang yang sudah langka sebaiknya dilestarikan, bukan ditangkap ya. Nomor
Berjangkap diperjualbelikan itu yang tidak dibolehkan, karena itu membuat binatang yang langka itu bisa punah untuk gara-gara kepentingan pribadi saja. Nomor 17, apabila penyembelih binatang kita harus membaca kalimat. Jadi ketika kita menyembelih binatang, kalimat apa? Basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 18, kita tidak boleh sembarangan apa? Menebang pohon. 19, untuk mengurangi bencana alam sebagai akibat dari rusaknya lingkungan, maka manusia harus melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Nomor 20, binatang dan tumbuhan yang ada merupakan bagian dari alam. Ya, jadi binatang tumbuhan itu merupakan bagian dari alam semesta, alam lingkungan yang ada di sekitar kita. Nomor 21, berikut ini cara untuk menyayangi binatang adalah memelihara binatang. 22, Allah menciptakan binatang dan tumbuhan untuk keperluan hidup manusia, ya. Karena malaikat tidak butuh makan, ya. 23, kita tidak boleh membunuh binatang kecuali membahayakan, ya. Kalau membahayakan itu tidak harus dibunuh, ya. Ya, harus dibunuh kalau membahayakan, biar tidak membuat orang lain celaka. Binatang yang dapat, nomor 24, binatang yang dapat dimanfaatkan dagingnya berikut ini kecuali ular. Nomor 25, berikut yang termasuk memelihara tanaman dengan baik adalah memberi pupuk. Ada juga menyiram seminggu sekali, artinya rutin, boleh juga, ya, harus rutin. Entah seminggu sekali misalnya, tergantung jenis tanaman itu. Karena ada juga tanaman yang tidak perlu banyak air, ya. Kalau banyak air malah tanamannya tidak tumbuh subur. Ada juga seperti jagung. Jagung itu kalau tiap hari disiram, setiap hari tanahnya basah, maka jagung itu tidak akan tumbuh subur. Beda dengan tanaman padi. Tanaman padi harus tiap hari basah tanahnya. Itu beda. Tergantung kebutuhan. Nomor 6, manusia yang tidak berakhlak baik terhadap lingkungan menjadi marah kepada manusia. Bentuk kemarahan tersebut dapat berupa bencana alam. Melestarikan tumbuhan yang hampir punah bisa dengan cara membudidayakannya, ya. Nomor 28, berikut ini yang tidak termasuk akhlak terpuji terhadap tumbuhan adalah menebang secara sembarangan sehingga hutan gundul. Nah, ketika hutan sudah gundul, ketika turun hujan, maka tidak ada yang bisa menyerap air hujan. Kalau sudah tidak ada yang menyerap air hujan, karena yang menyerap air hujan itu kan pohon, akar-akar pohon. Kalau sudah tidak ada yang menyerap airnya, air itu jalan dari atas itu, ya, tanpa kendali, sehingga mengikis tanah-tanah. Nah, tanah-tanah itu perekat batu-batu yang ada. Nah, kalau batu-batu yang ada sudah perekatnya tidak ada, maka batu-batu di pegunungan akan turun, ya, akan berjatuhan, akan menjadi bencana, dan tanah jadi longsor dan lain sebagainya. Itulah akibat bagi kita yang melakukan hal yang tidak bertanggung jawab, seperti menebang pohon sembarangan atau sehingga membuat hutan pegunungan menjadi gundul. Nomor 29, kucing di peliharaanmu di rumah harus dirawat. Ini perlu, karena ada sejarah dulu pada masa Nabi, ada seseorang, ya, dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa dan sebagainya. Tapi kata Nabi dia akan masuk neraka. Apa ternyata? Karena dia mengurung kucing yang tidak diberi makan. Nah, kepada kucing saja, ya, kita berbuat dolim kepada kucing saja itu menyebabkan masuk neraka. Apalagi berbuat dolim kepada sesama manusianya. Jadi berbuat dolim itu tidak pandang bulu apakah manusia, ya, ataukah tumbuhan ataupun hewan. Kalau itu dilakukan, maka itulah yang akan menyebabkan kita masuk neraka. Walaupun kita ahli ibadah, rajin sholat, rajin ibadah-ibadah yang lain, tapi sikapnya tidak mencerminkan ahli ibadah, ya. Padahal sholat itu inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Tapi kenapa
Walaupun sholatnya rajin, kok akhlaknya tidak baik, disitulah suatu contoh bukti bahwa sholatnya tidak benar. Makanya harus diperbaiki sholat kita. Jadi kita harus bersikap baik kepada binatang ataupun tumbuhan, karena itu yang akan menyebabkan kita masuk neraka walaupun kita ahli ibadah. Jadi kita sebagai manusia yang ahli ibadah, maka kita harus melaksanakan apa perintah Allah yang lain, bukan hanya melaksanakan perintah Allah berupa sholat. Tapi apa perintah Allah kepada kita? Melestarikan alam. Kita sebagai khalifah bil ardi, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk melestarikan alam. Jangan sampai keraguan yang pernah disampaikan malaikat kepada Allah itu jangan terjadi. Karena ketika Allah memberikan kedudukan kepada manusia yaitu sebagai khalifah, pemimpin di bumi, diprotes. Artinya malaikat itu kok ragu. Ya Allah, jadi apa dunia ini? Bumi ini jadi apa kalau manusia jadi khalifah? Ya, itu dipertanyakan oleh malaikat. Apa kata Allah? Saya yang maha tahu. Saya lebih tahu daripada engkau. Akhirnya malaikat istighfar. Jadi keraguan malaikat jangan terjadi pada kita. Jangan sampai itu terjadi. Artinya kita harus bisa menjadi khalifah yang baik, yaitu menjaga kelestarian lingkungan alam berupa tumbuhan ataupun juga binatang. Nomor 30, sebagai khalifah di bumi, manusia wajib memelihara alam semesta yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan LKS halaman 27 ya, tentang bersikap baik kepada lingkungan alam, yaitu diantaranya berupa tumbuhan dan binatang. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan untuk pertemuan kita kali ini. Silakan dipelajari, diisi, dibaca, diulang-ulang biar kalian paham, sehingga nanti kalian bisa menjawab soal-soal ujian dari Pak Guru. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi dan barokah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.